Ya, pemirsa, Business School Universitas Pelita Harapan menggelar Business Leader Speakers yang menghadirkan founder of Lipo Group, Mohtar Yadi. Dan dalam kesempatan ini, Mohtar Yadi memberikan wawasan dan pencerahan seputar bisnis kepada ribuan mahasiswa. Ribuan peserta yang terdiri dari orang tua, mahasiswa, dan calon mahasiswa Universitas Pelita Harapan menghadiri acara Business Leader Speakers yang menghadirkan founder of Lipo Group, Mohtar Yadi. Dalam pidatonya, Mohtar Yadi memberikan pencerahan dan pemahaman yang luas seputar bisnis kepada para mahasiswa. Ia mengatakan kiat paling utama di dunia bisnis adalah harus selalu mengikuti perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Selain itu, sangat perlu sensitif pada perubahan informasi dan teknologi. Dalam kesempatan ini, Mohtar Yadi membagi pengalamannya kepada para peserta mengenai hal yang menjadi landasannya masih berkarya sebagai pengusaha. Sebagai pendiri Lipo Group yang memiliki 120.000 tenaga kerja, bagi Mohtar adalah sebuah tanggung jawab. Bukan hanya untuk tujuan untuk mendapatkan keuntungan, Mohtar menjelaskan Lipo Group juga bertujuan memperluas lapangan pekerjaan kepada masyarakat dan seberapa besar memberikan pajak kepada negara untuk meningkatkan pendapatan kas negara. Bukan cerita tentang berapa uang yang bisa kita untung, namun lebih penting lagi adalah sampai seberapa jauh setiap tahun kita bisa menambah lapangan kerja bagi bangsa Indonesia. Setiap tahun sampai seberapa besar kita bisa menambah pembayaran pajak kepada pemerintah supaya kas negara lebih kaya dan bisa membuat infrastruktur lebih baik bagi rakyat dan menyediakan sekolahan yang lebih banyak untuk menyediakan lapangan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Mohtar Yadi juga membagikan pandangannya terhadap sistem perekonomian global terkini dengan terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mohtar menilai Trump memiliki ide-ide yang tidak wajar dengan menutup pintu perekonomian Amerika. Trump menghendaki penurunan pajak sebesar 40% menjadi 15% yang lebih rendah dari pajak Hong Kong dan Singapura. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan di luar negeri akan pindah kembali ke Amerika. Inilah yang akan menyebabkan pengaruh yang cukup besar pada perekonomian dunia maupun di Indonesia. Pemilu Amerika menghasilkan presiden baru yang namakan Trump. Dan Donald Trump ini mempunyai satu ide-ide yang aneh. Ide itu adalah mau tutup pintu untuk membangun Amerika. Jadi dengan demikian ini akan membawa suatu perubahan yang sangat drastis. Trump ini menghendaki menurunkan tingkat pajak itu dari 40% menjadi 15%, akan lebih rendah daripada Hong Kong dan Singapura. Kalau ini dilakukan, maka semua perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri ini akan kembali ke Amerika. Dengan demikian, pasti ini akan membawa satu dampak yang luar biasa terhadap perekonomian dunia ini. Kalau satu perusahaan, satu keluarga, satu negara, satu bangsa tidak alert, tidak sensitif terhadap perubahan teknologi, perubahan politik, perubahan ekonomi, maka perusahaan itu akan menjadi masalah. Menghadapi tantangan perekonomian dunia yang akan berubah drastis, Mohtar Yadi memberi pandangan bahwa Indonesia harus memikirkan bagaimana dapat menyesuaikan dan melengkapi perusahaan-perusahaan yang akan didominasi oleh Tiongkok. Maka dari itu, hal ini sebagai tantangan bisnis ke depan pula untuk generasi bangsa menemukan solusi menumbuhkan perekonomian Indonesia. Sadrina Evanalia, Amin Subarkah, Berita 1, Tangerang.